Oke, selamat malam Susung Hoklai. Terima kasih Susung Hema yang sudah memfasilitasi. Malam juga teman-teman yang sudah bergabung dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Hari ini tentunya harusnya kita lebih rileks karena hari libur ya. Hmm. Itu. Nah, oke. Hari ini kita akan dipandu ditemani oleh Susung Hoklai dengan topiknya apakah kita sudah mempraktikkan mindfulness ya. Jadi kita eh, hampir setiap Rabu selama sudah 2,5 tahun ya, kita ini mengikuti ruang di Zoom ini bersama-sama mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan mindfulness ataupun yang menunjang ya praktek-praktek mindfulness. Nah, sebelum sesi mulai, mari kita latihan nafas dulu untuk menyatukan hati dan pikiran kita, menenangkan diri kita, ya, berkonsentrasi saat ini, enjoy the moment. Oke, kita tarik nafas, perutnya dikembungkan, buang nafas, perutnya dikempiskan. In, out, in, relax, out, relax. In, relax, out, relax. In, dua, tiga, empat, lima, out, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. In, 12, 13, 14, 15, out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35, out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45, out, 47, 48, 49, 50. In, relax, out, relax. Oke, teman-teman, kita kembali ke layar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, saya serahkan kepada Sosyung Hoklai untuk membawakan topik
apakah kita sudah mempraktekkan mindfulness? Sung Hak Lai mau punya PPT nggak? Nggak ada, Cici. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Wileng, Sece Wileng ya, yang biasa saya panggil Sece Wileng. Jadi Kangen ya, atau terima kasih atas eh, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama belajar di ruang ini malam ini. Kita menjalin jodoh baik untuk sama-sama belajar dan belajar bersama-sama aja. Disclaimer, bukan saya mengajar, tapi saya juga belajar bahwa eh, mungkin saja ada Sesung Sece, Bapak Ibu di sini yang lebih berpengalaman, lebih memahami akan hal-hal yang akan kita bahas, tetapi mungkin terkendala dalam hal penyampaian. Dan saya mungkin pengalaman terbatas, pengetahuan terbatas, tapi lebih tidak terkendala dalam hal penyampaian ya. Jadi berani ngomong, berani muncul gitu ya, seperti itu. Jadi baik, setelah 2,5 tahun tadi kata Ibu Pileng ya, kita grup Mindfulness Day, Mindfulness ini kita terus belajar tentang apa itu mindfulness, bagaimana mempraktekkan mindfulness, dan apa eh, manfaat ya daripada praktek-praktek mindfulness ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah mempraktekkan mindfulness dengan benar, atau dengan baik, atau dengan sering, atau masih jarang-jarang prakteknya, atau masih buka tutup, atau prakteknya bisa di dalam keseharian sehari-hari, atau hanya pada saat meditasi duduk. Banyak sekali ya pertanyaan yang muncul ya di kepala saya juga ya, dan ini juga dari Ibu Wileng juga ya. Jadi kemarin tempat kita tektokan dulu ya, ya banyak sekali. Apakah kita sudah eh, mempraktekkan mindfulness ini? Saya yakin sudah ya, sudah ada mempraktekkan ya, sudah mempraktekkan, tetapi bukan berarti sudah mempraktekkan itu sudah sangat sempurna ya, sudah tidak memiliki kendala-kendala apa-apa lagi. Saya yakin masih banyak ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala ini kalau kita tidak bahas, kita tidak keluarkan, kita tidak sharingkan, kita sulit untuk maju lagi ya. Jadi teman-teman mungkin sepaham kali ya, Ibu Hileng juga sepaham nggak ya? Saya pikir bahwa kita harus terus melatih diri kita ini, jangan berhenti. Karena kalau berhenti berarti kita stuck di situ, ya karena eh, apa berkesadaran, hidup berkesadaran berarti di dalam kehidupan ini, selama kita hidup kita harus menjaga terus kesadarannya. Dan ini adalah berkesinambungan, konsisten, terus selama kita hidup. Ya, berarti kita akan menemukan berbagai fenomena di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, yang bisa membuat kita menjadi terganggu, ya, terganggu, baik batinnya, fisiknya, semua terganggu. Pikirannya, perasaannya bisa terganggu ya dari berbagai fenomena yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Yang paling sering tentunya kalau sekarang ini kan yang bisa mengganggu pikiran dan apa ini kita adalah medsos. Medsos ya. Jadi medsos-medsos itu terus menebarkan berita-berita dan kita mengkonsumsi berita-berita ini dengan apa cara masing-masing ya. Ada yang menyikapi dengan bijak, ada yang menyikapi dengan sangat responsif ya. Ada yang mudah meledak, sumbu pendek itu katanya, sumbu pendek. Ada yang tenang-tenang aja, emang gua pikirin gitu ya. Wah, berbagai macam. Nah, tetapi semua itu bolak-balik ya, kita tidak menilai bahwa yang mana ini lebih baik, itu lebih baik, nggak menilai. Karena kita belajar mindfulness, kita menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari sebuah kehidupan. Jadi seorang master mengatakan bahwa dunia ini tidak sempurna. Ah, itu baru sempurna. Dunia yang tidak sempurna itulah yang sempurna. Jadi kalau dunia yang sempurna bukan dunia. Nggak ada dunia yang sempurna. Dunia itu tidak sempurna. Ya, diisi dengan banyak yang hal-hal yang tidak sempurna. Tetapi itulah kesempurnaan dari sebuah dunia.
Maksudnya apa sih kok begitu? Bolak-balik. Ya maksudnya artinya dunia memang di sini ada namanya kontradiktif ya. Ada dualitas, ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau di dalam dunia ini baik semua, berarti bukan dunia namanya itu katanya, itu surga. Kalau di dalam dunia ini jahat semua, berarti itu bukan dunia, itu namanya neraka. Gampang aja gitu ya. Jadi artinya kalau dunia, ya itu dia harus ada yang baik dan ada yang jahat juga. Nah, dan kalau kita yang belajar daily mindfulness ini, ketika ada yang baik, kita menyadari adanya kebaikan-kebaikan itu, manfaat-manfaat. Ketika ada yang kurang baik, kita menyadari, oh ini kurang baik. Ya udah ya kita tahu ada kerugian-kerugian yang akan terjadi, diketahui aja. Dan kita ketika kita belajar mengetahui itu, ya, jadi kita menjadi lebih tenang, lebih stabil, tidak mudah bergejolak. Demikian yang kita pelajarin sama-sama ya. Betul ya, Bu Huleng ya? Iya, iya. Seperti itu ya kurang lebihnya ya. Tadi Hmm. kan bahasanya bahasa saya, tapi kalau bahasa Siung Hengki, Siung Agus dan apa namanya Siung Rudi kan berbeda-beda masing-masing. Tapi intinya adalah sama bahwa dalam melakukan praktek mindfulness kita mengamati terus gerak pikiran kita. Jadi dari berita-berita yang masuk, dari berbagai fenomena yang kita temui, apakah kita mudah bergejolak? Karena kalau mindful itu berarti kita mampu mengelola emosi kita. Ya, dengan mindful mengelola emosi, perhatian penuh pada berbagai hal yang mengisi hidup kita di saat ini. Ya di saat ini, ya. Jadi kalau kita mikirin saat lalu itu berarti bukan mindful. Mikirin yang lalu lagi ngelamun itu ngelamun atau mikirin yang belum datang yang nanti kalau anak saya udah lulus ya S1 S2 wah nanti anak saya gini itu kita ngelamun tuh ya itu ngelamun bukan mindful itu. Jadi kalau mindful itu saat ini saya lagi sedang melakukan apa mengerjakan apa di saat ini perhatian kita pada saat ini. Makanya dilatihlah kita belajar mengamati nafas di saat ini. Nafas masuk, nafas keluar. Inilah saat ini yang kita perhatikan. Ya, jadi begitu kita udah selesai nafas masuk, kita perhatikan apa? Kita perhatikan sekarang kita lagi sedang berada di sebuah room, namanya room virtual, ini Zoom, ya. Kita saling berbagi, kita saling belajar. Nah, pusatkan perhatian dan pikiran kita kepada teman-teman yang sedang berbicara, ya, mendengarkan dengan penuh ke Perhatian. Nah, ya dengan penuh perhatian, perhatian penuh namanya ya. Dengan perhatian penuh, jadi mendengarkan jangan hanya sepotong-sepotong, mendengarkan sambil barangkali lagi bikin onde atau bikin apa gulung-gulung. Jadi nanti ngedengarnya sepotong-sepotong, udah dengar sepotong-sepotong ngeresponnya, jadi Asal. cuman bagaimana akhirnya jadi nggak nyambung tuh ya bisa jadi tulalit tuh. Jadi artinya kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Itu juga bagian dari mindfulness, mendengarkan ketika orang berbicara, mendengarkan dengan baik. Ketika kita mendengarkan dengan baik, kita tahu mana kata-katanya tadi. Oh, kata-katanya yang ini yang saya kurang paham, saya mau tanya. Atau, oh, kata-katanya ini kayaknya dia nggak tepat nih, saya mau koreksi. Nah, boleh. Kan boleh. Ini mesti dikoreksi nih, yang ini kata-katanya yang ini. Nah, kita harus jelas dulu. Tadi waktu Bapak mengatakan ini sebetulnya begini, 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 begini. Itu kan boleh ya. Tapi kalau kita ngomong apa, ayo udah biarin aja dah. Dia ngomong apa, biarin aja dah. Percuma kalau begitu kita kumpul, akhirnya kita melewatkan waktu yang sangat singkat ini, ya 1 jam atau 1 jam setengah, tetapi kita tidak mendapatkan manfaat. Oh itu sayang sekali. Lebih baik kita melakukan hal-hal lain yang lebih bisa memberikan manfaat ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Nah sekarang nih sebelum kita lanjut, ya, saya ingin juga mendengar nih dari teman-teman ya, brother and sister, bapak, ibu, apapun juga sebutannya ya. Jadi selama belajar mindfulness ini, apa sih yang uh, bapak, ibu, seci dapatkan manfaat-manfaatnya ya? Dan mungkin boleh kasih contoh juga. Oh iya, saya waktu belajar mindfulness ada satu ketika, ada satu peristiwa begini, begini, begini. Kemudian, oh ternyata saya bisa
mengelola emosi saya sehingga saya tidak menjalin jodoh buruk, ya, tidak ribut dengan orang dan lain-lain. Nah, itu berkat pelatihan mindfulness. Kan kita kan senang, oh ya, ini berarti 2,5 tahun nggak percuma nih ya, Ibu Wileng ya. Kan demikian. Ya, jadi ayo dong, siapa nih yang mau mulai nih berbagi? Di sini ada 11 partisipan, termasuk kita berdua. Ada Pak Yo, Adi, ada silakan teman-teman. Ibu Dewi, ada Hema, ada Hendrawati Loka, ada Wijen Sece, ada Mary, ada Widodo, ada Un Agustina. Ayo, silakan. Ya, jadi untuk menjadi lebih mindful, Sung Hengki juga dan yang lainnya setuju mengatakan bahwa kita tidak hanya meditasi duduk saja. Ya. Ketika kita berbicara, kita fokus itu berarti mengandung unsur meditasi. Ketika kita mendengarkan juga itu mengandung unsur meditasi, mendengarkan dengan fokus, dengan teliti, dengan cermat. Nah, itu. Jadi bahasa Inggrisnya be a good listeners, begitu ya, Chef Wileng ya. Ya, ayo Be a good teman-teman listener. silakan Dan sekarang kita pakai waktunya saatnya nih. bukan cuma mendengarkan, saatnya speak up. Saatnya Hmm. juga untuk berbicara, berbagi, memberikan apa namanya, uh, berbagi pengalaman-pengalamannya, ya, agar apa manfaat-manfaat dari belajar mindfulness itu bisa di-sharingkan dan bisa menginspirasi yang lain. Ini kita saling menginspirasi loh. Betul ya? Kayaknya kudu dipanggil namanya nih, Sesung. Udah dipanggil namanya ya. Hmm. Jadi Saya deh, tuh, ada Silakan. yang saya deh saya, siapa tuh? saya, Bu Lili. Ya, silakan, saya, silakan. ya, saya, eh, saya sih eh, terus terang ya, jujur ya, maksudnya prakteknya itu kadang on off ya untuk mindful ya. Jadi, tapi dari sekian lama yang saya dapat dari 2 tahunan lah, 2-3 tahunan kita ikut ya, yang saya dapat itu jadi lebih tenang ya. nggak 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 terlalu stres, nggak gugup gitu. Jadi lebih tenang, terus bisa lebih fokus gitu ya. Terutama kalau misalnya jalan gitu kan, biasanya selalu pengennya buru-buru gitu kan. Tapi dengan kita sudah belajar mindful, mulai ingat gitu loh, mulai ingat, oh saya mesti harus jalan mindful juga, misalnya turun tangga juga, biasa misalnya buru-buru ya, saya harus mindful, saya caranya juga misalnya saya dengan hitung, saya hitung gitu turun tangganya 1, 2, 3 berapa tangga gitu, jadi lebih Hmm, fokus gitu, nggak buru-buru, karena kalau buru-buru juga bisa kesandung atau jatuh gitu. Jadi manfaat-manfaat yang saya dapetin uh, di antaranya itu ya. Cuma terus terang sih kadang-kadang juga suka lupa gitu. Kadang-kadang misalnya kalau kayak makan gitu kan. Nah, oh ini makanan yang boleh dimakan yang bagus atau yang enggak gitu. Kadang-kadang itu juga lupa gitu, nggak mindful. Padahal kita kan udah diajarin juga gitu kan. Kadang-kadang begitu, Sesyung. ya. Jadi beberapa hal yang sudah dipraktekkan untuk manfaatnya diantaranya sih itu Pak. Sesyum. Bagus ya. Eh, Ibu Lili ya tadi kalau di sini ditulisnya Ibu Ya, Astri ya. Ibu Astri, Ibu Lili. ya, Oke, jadi memang apa namanya, on off ya, sama lah ya. Saya juga begitu, on off ya. Tetapi kalau kita sering melatihan, onnya bisa lebih lamaan nanti, off-nya jedanya lebih sedikit, off-nya lebih banyak on-nya nantinya gitu ya. Nantinya gitu kan. Sekarang memang masih biar pet gitu kan, on off nggak apa-apa. Itu memang demikian. Itu adalah alami ya, karena kita semua adalah awam yang lagi sedang belajar, tentunya on off biasa. Tapi udah bagus ya. Kalau tadi turun tangga dihitungin dengan demikian sangat berhati-hati. Karena turun tangga itu memang harus hati-hati, apalagi kalau udah apa namanya, eh, agak berumur umpamanya ya. Wah, kalau kayak saya tuh udah harus lebih hati-hati lagi. Saya udah 60-an. Mungkin kalau Ibu Lili masih belum sampai ABG, belum gocap gitu ya.
Tapi udah deket-deket gocap barangkali gitu ya, itu betul-betul memang harus memulainya dengan hati-hati. Jadi bukan cuma turun tangga, makan, ngunyah. Jadi kalau makan suka enggak itu makan dikunyah baik-baik ya. Kan kalau guru dulu suruh makan kunyah 32 kali ya. Padahal kita makan blok 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 telan blok 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 telan. Nah itu ya. Jadi sebetulnya dikunyah itu juga membantu kita untuk lebih aware ya, mengunyah. Jadi yang mau dikunyah sama kita itu bukan cuma makanan yang berbentuk, makanan-makanan yang berbentuk, tetapi yang tidak berbentuk, yang mungkin hanya berbentuk tulisan, itu juga termasuk makanan, makanan dari pikiran dan perasaan kita. Jadi berita-berita yang kita terima, itu pun juga makanan kita kan sehari-hari. Bahkan lebih banyak itu daripada makanan fisik yang berbentuk seperti nasi dan apa namanya buah ya. Kalau zaman sekarang zaman komunikasi itu ya betul-betul komunikasi itu di tangan kita, dunia di tangan kita, setiap saat itu kita bisa mengakses informasi, komunikasi, informasi. Nah, ini lebih banyak racunnya daripada makanan. Nah, ini yang harus kita lebih aware lagi. Begitu ya, Ibu Weleng? Ya, Betul ya? ya, Menurut Ibu, apa informasi-informasi begitu banyak tersebar gitu kan? Itu bisa selalu membuat kita menjadi ikut-ikutan panik ya. Kemarin itu orang Cungpo pada dagangannya katanya pada diperiksa-periksain. Wah, panik. Orang sini ada yang panik, ada yang malah ngomel, rasain katanya lu orang Cungpo, dagang sini murah-murah bikin kita pusing, cindo-cindo jadi pada pusing nih sama orang Cungpo. Ah, ngomel gitu. Jadi ngomel banyak tuh jadi karena kayak begitu ya ikut ngomel. Dan nanti terus ada lagi masalah ini, masalah itu. Wah, udah gampang ngomel. Nah, itu apakah kita masih seperti itu enggak nih? Nah, ini termasuk apakah kita sudah mempraktikkan mindfulness dengan baik nih? Begitu ya, Bu Heleng ya? ya. Kalau menurut saya tujuan kita mempraktekkan apa belajar dan mempraktekkan mindfulness itu adalah satu seperti yang Bu Lili bilang bahwa kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih bahagia, pikiran kita menjadi lebih clear. Jadi eh, ini yang kalau dalam keseharian saya kadang-kadang bertanya begitu perasa membaca misalnya medsos terus menjadi tidak bahagia, menjadi kemudian muncul apa judgement gitu ya. Wah, Penghakiman, kan menghakimi. penghakiman gitu, menghakimi. Ya, Nah, itu kembali mengingat tujuan saya kan adalah membuat diri saya netral gitu loh, gitu kan. Tujuan saya adalah membuat saya bahagia gitu. Kenapa? Dan apa yang kita lihat di medsos itu kadang-kadang tidak ada kaitan langsung dengan kita, tidak ada kaitan sama sekali ya. Hmm. gitu. Terus seperti yang Sung Hoklai bilang, dunia ini kan yin and yang, ada baik, ada buruk. Hmm. Jadi lihat yang baik kita netral, lihat yang buruk juga kita netral. Itu yang terus-menerus saya upayakan gitu. Karena dengan begitu akan membuat pikiran kita jadi tetap jernih. Ya, lebih damai. Ya, Jernih gitu. Jernih ini yang menurut saya yang sebenarnya pikiran yang jernih ini yang saya uber gitu loh. Dengan belajar mindfulness, pikiran yang jernih dan hati yang damai gitu kan. Itu sebenarnya yang menurut saya tujuan yang utama gitu loh. Jadi itu kalau yang kita ngelihat, ujungnya adalah kebahagiaan itu. Ya. jadi ngelihat apalagi yang cuma di medsos gitu, Hmm. apalagi yang tidak ada kaitannya dengan kita. Kadang-kadang mungkin ada dampaknya dengan kita, misalnya politik gitu kan. Tentu ada dampaknya, tapi kita lihat lagi sebenarnya kita bisa berperan apa? Kalau kita cuma melibatkan pikiran, emosi, kata-kata gitu kan, ya sebenarnya ada gunanya nggak gitu? Nyampe nggak? Kecuali kalau kita turun langsung di politik, nah itulah kita perjuangkan gitu. Tapi kalau kita enggak gitu kan, sebenarnya mau ngapain sih gitu menurut saya ya. Jadi eh, ya itulah kembali selalu dengan simple.
tujuan saya belajar mindfulness dan mempraktekannya in our daily life gitu dalam kehidupan keseharian adalah supaya pikiran saya bisa tetap jernih dan hati saya tetap tenang. Itu sih. Jadi segala sesuatu yang itu kadang-kadang bukannya nggak pernah ya, pernah gitu. Tapi segera saya sadari lalu lepaskan gitu. Dan seperti yang Sesiong Haklay bilang, dengan sering kita berlatih, semakin tebal gitu untuk hal-hal yang seperti itu eh, apa terjadi di dalam diri kita gitu. Artinya Hmm. yang responsif, yang melibatkan diri, kepo-kepo amat gitu kan. Manfaatnya nggak ada, nggak terasa sebenarnya kita wasting time, kita waste our time gitu, menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang Nothing, nggak ada apa, nggak ada apa-apa, nggak nggak ada ada hasil apa-apa apa-apanya. gitu. Yang ada Yang malah suujon itu kalau teman bilang suujon. Suujon dan apa? Karena kita mencaci maki orang dan itu yang nggak adalah karma sama buruk kita. gitu loh. Karma buruk, Itu bener. adalah karma buruk. Karma buruk Jadi banget. menurut saya, oh ya, ini adalah satu karma buruk loh. Saya menghakimi orang dan kita nggak tahu orang itu sebenarnya latar belakangnya kenapa, kenapa dia berbuat begitu. Apakah dia sungguh-sungguh jahat? Apakah dia cuma karena emosi gitu kan? Hmm. Apakah dia sungguh-sungguh baik sampai saya memuji-mujinya setinggi langit, meyakini padahal saudara bukan, apa bukan gitu kan? Jadi memfavoritkan seseorang ataupun apa ya menghakimi seseorang jadi baik positif maupun negatif. Hmm. Nah, dengan saya belajar mindfulness, saya mencoba untuk tetap netral. Jadi kalau kita bilang di Buddhis ada metta, karuna, mudita, upeka ya. Upeka ini keseimbangan batin. Nah, dengan belajar mindfulness, saya coba melatih diri untuk tetap pada batin yang seimbang. Jadi enggak terpengaruh untuk hal-hal yang sampai saya memuja-muja gitu kan. Tapi juga tidak terpengaruh untuk hal yang sampai saya istilahnya apa ya, memudaratkan gitu loh ceritanya. Itu sih kalau saya Ya, pikir. itulah dia makanya tadi saya bilang kita harus mengunyah berita-berita itu ya, bukan Iya, main telan-telan aja. Dan ketika kita merespon sebuah berita ya, kita harus mencari tahu kebenarannya umpamanya ya, ataupun kita lewatkan sajalah yang nggak ada hubungan ya. apa-apa, nggak usah dicari tahu Kadang-kadang lagi. kalau istilahnya Tionghoa Klay, mungkin kita nggak perlu kunyah, Iya, nggak itu perlu udah, dimakan udah gitu loh. kelihatan lah ini kan cuman cuman kira-kira mohon maaf itu ini berita yang gimana ya kita bilang ini bukan buat konsumsi saya lah inilah gitu loh. Ah, betul. Buang aja dah. Bukan konsumsinya kita gitu loh. Ya, Kenapa kita mesti spend time ya, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita gitu. iya. Ya sekedar sekedar tahu aja oke, oke udah lewatin, nggak perlu kita bahas bahkan kita bilang, lu tahu nggak ya si Anu nih tuh si Ivan tuh yang di Surabaya itu, waduh itu orang kurang ajar banget ya gini gini gini. Waduh, dia suruh anak ngomong-ngomong, sekarang dia ditangkap polisi tuh. Semuanya habis, dia punya rekening semua dibakuin. Rasain dah mati-mati dah lu. Waduh, ini Jahat bahasa amat begini. gitu kan. Kita nggak mau dibilang jahat tapi jahat amat gitu. Ya, itu jahat amat lu bener. Bener saja. Jadi saya bilang, wih, kok jadi begitu ya? Eh, dia sekarang yang ini itu siapa gitu? Kita kan sebagai penonton umpamanya nih ya, sama lah kalau kayak nonton bola tuh ya. Ayo, ayo, goblok katanya. Aduh, ini penonton pinter amat gitu ya. Inilah tanpa terasa kita itu dibawa ya. Jadi kita punya kesadaran masuk dibawa Hilang. pergi. Jadi kita nggak sadar tuh mengucapkan hal-hal itu bahwa itu adalah sebuah game aja, bahwa itu sebuah permainan atau itu sebuah pertunjukan atau sebuah kejadian yang memang kejadian yang biasa lumrah di dalam kehidupan ini. Ada orang marah, ada orang ini lalu ada saling tuntut. Ya udah, kita nggak usah suudzon, nggak usah menista mereka.
Jangan ikut bergembira karena orang lain susah gitu loh. Nah itu di Karanya Metta Sutta dalam Buddhism, walaupun orang itu bersalah, janganlah kita menyumpah-nyumpah agar dia terkena bencana, nggak boleh. Karena itu adalah artinya pikiran kita dipenuhi oleh angkara murka, ya, oleh kebencian, ya, kebencian, oleh dosa, kebencian. Waduh, udah mengambil alih pikiran kita dan perasaan kita. Nah, itu berarti kita udah nggak aware, udah nggak mindful. Pikiran kita udah dikuasai oleh akar-akar kebencian yang udah apa namanya, sehingga mengambil alih, yang dipikirin wah yang jahat, mulut keluar yang jahat, rasain dah, biar dia dihukum seumur hidup dah katanya. Aduh, ini kita Oke, ya, teman-teman yang lain dong. Ya, Susyung ya. yang lain gimana nih? Ada dengar-dengar Ya, berita-berita yang Mary lain-lain kayak begini juga, Sukyawidodo. ada dibahas gitu juga kan? Ada kan ya? Ada yang mengalami ini kan? Ayo. Ya, sedikit bersuara ya, Sesiong. Ya, si Sung Ya, Widodo silakan. Nah, ya, ini sangat saya Ya, harapkan, ya. sangat kita harapkan, bukan Menambahkan, saya aja. menambahkan tadi Ibu Lili yang tadi ya. Menurut saya ya, kalau saya pribadi sih selama kita 2 tahun ini ya, buat saya ya mungkin udah pernah saya sampaikan juga bahwa saya punya teman sefrekuensi gitu loh dalam hal untuk latihan daily mindfulness gitu ya. Karena meskipun dari kecil saya udah tahu atau udah diajarin gitu ya di sekolah soal meditasi gitu, tapi pada prakteknya kan ya on off gitu ya, belum begitu inilah nggak sesuatu yang menjadi kebiasaan gitu loh. Dan dan menurut saya latihan latihan mindfulness itu memang butuh butuh temen gitu ya, butuh kelompok yang memang bisa saling support gitu ya. Dan menurut saya ini sangat baik. Kalau saya pribadi pengalaman menerapkan menerapkan mindfulness ini ya di banyak hal ya, terutama di kerjaan. Apalagi kerjaan ketika lagi hetik-hetiknya, lagi banyak kerjaan, ibaratnya baru satu selesai tapi datang tugas lagi 5 gitu kan. Jadi gimana membagi membagi fokus, membagi pikiran kita gitu ya supaya dalam waktu bersamaan beberapa hal harus segera dikerjakan dan gimana kita bisa mendeliver kerjaan kita ini tepat waktu misalnya. Itu menurut saya sih saya sangat terbantu dengan mindfulness ini gitu loh. Jadi kalau saya biasa ya udah saya catetin satu-satu kemudian sebisa mungkin intinya gini, kalau saya sebisa mungkin jangan terdistrak aja. Terdistrak entah balesin WA atau buka sosmed misalnya atau apa gitu ya. Karena kalau sekalinya kita terdistrak itu kan sama aja kayak kita terganggu ya. Ada gangguan yang Ya, masuk ketika kita lagi ya, fokus ke distorsi, itu ada ya betul distorsi sesimpel itu ya. gitu kan. Jadi menurut saya ya itu sangat membantu sih apa yang disampaikan semua pemateri di Daily Mindfulness menurut saya ya itu yang saya praktekkan dengan cara saya gitu ya. Dan itu betul-betul sangat membantu. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih ya, Sesiung. Nah, itulah dia ya. Jadi apa namanya? Kita bisa fokus pada kerjaan, jangan terus apa namanya terpincut ya, terkepincut sama mesos-mesos yang setiap hari itu ya. Karena memang banyak orang lagi kerja sebentar dia ambil apa namanya HP-nya dia ini. Nah itu kalau kalau di tempat-tempat pelayanan umum ya, kita dilayanin sama petugas yang bentar-bentar dia pegang HP. Aduh kesel banget kita rasanya. Nah kita jadi kesel tuh kan. Nah kita kesel juga berarti kita sudah terpengaruh tuh oleh fenomena yang kita hadapi di depan. Ya, kita boleh, oh inilah dia contoh yang orang yang melekat kepada apa gadgetnya ya, tidak bisa meninggalkan gadgetnya. Kalau kita yang sedang menunggu di situ, mungkin kita boleh menegur dengan halus, maksudnya menyatakan, Bu, ingat ya, saya lagi nunggu ini Bu di sini ya, saya lagi nunggu dilayani Bu ya, mohon maaf ya, gitu. Bukan, Ibu ya, main HP melulu, orang nggak dilayanin. Nah, ini berarti kita sudah terpancing. Kita melihat, kita mengalami, menemukan sebuah fenomena di luar kita, lalu kita terpancing emosinya keluar. Nah, itu udah kita udah dikuasai lagi sama emosi. Jadi mindfulnya udah
tersingkirkan. Jadi hati-hati ya dengan praktek-praktek di setiap hari. Karena kalau orang yang mindful itu kita tidak akan mudah marah terprovokasi. Itu namanya terprovokasi. Dia provokasi main gadget itu memprovokasi kita. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terkontaminasi, ya, tidak mudah terdistorsi sama gadget-gadget ya. Lagi fokus ya fokus gitu. Nah itu hasil daripada praktek-praktek mindfulness yang memang awal-awalnya kita mindfulness hanya ketika kita belajar mengamati nafas, duduk diam, mengamati nafas. Dan nanti kita tahu pikirannya melayang kemana-mana, kembali lagi ke nafas. Nah, di dalam keseharian, ketika kita berinteraksi ya dengan antar sesama, kita berusaha juga untuk mindful. Ketika orang berbicara, perhatikan, cermati bicaranya ketika kita menghadapi. Jadi ketika kita nanti merespon, responnya nyambung, bukan responnya nggak nyambung. Kalau orang menulis WA sama kita nggak gitu paham, tanya, nggak usah malu. Maksudnya apa ya? Saya mau kurang paham, tolong dong dijelasin sekali lagi. Nah, demikian. Jadi bukannya langsung, oh maksudnya begini ya? Begini. Kita udah menilai. Nah, itu dia, menghakimi, menilai. Katanya, malu dong ya. Ada orang ngomong gini langsung kita tanya-nanya melulu, nggak ngerti melulu, bego banget sih. Saya kok nanya melulu, mendingan saya dianggap bego, tetapi saya nanti jadi ngerti. Daripada saya menganggap diri saya pinter, tapi saya nggak ngerti-ngerti gitu loh. Nggak berani bertanya, malu bertanya sesat di jalan, kan kita tahu begitu ya. Tetapi kata-kata itu tuh dari kecil doang ditenggarai sebagai suatu peribahasa. Nggak dipakai. Malu bertanya sesat di jalan, nggak dipakai. Nah, sekarang saya sudah pakai. Jadi saya lebih sering suka mau bertanya. Oh maaf ya, ini saya nggak ngerti loh. Saya kurang paham, tolong dijelasin sekali lagi. Nah, artinya kita menghindar daripada kesalahpahaman. Jadi mendengarkan itu kita harus betul-betul dengan cermat mendengarkan. Jadi ketika kita meeting, ketika kita berada di mana, ketika orang bicara, apalagi kalau meetingnya penting, kita pegang ballpoint, kita catat, ya. Bukannya meeting di sana, di sini lagi main Candy Crush. Wah, ada tuh, saya lihat, ya. Mohon maaf nih, teman-teman, saya lihat ada main Candy Crush. Ada lagi yang pegang HP begitu tak nggak tahu kepencet suaranya keluar. Ada iklan lagi iklan ini iklan itu. Aduh, ada yang lagi nonton ini itu. Ini gimana ya? Kok meetingnya kok jadi begini? Nanti waktu udah ngomong itu udah selesai ya. Terus ya, maaf, tadi yang ini lah tadi kan udah jelasin. Oh ya, saya nggak dengar nggak tahu. Itu sering terjadi. Nah, kalau ketemu hal-hal yang begini, lalu saya sendiri harus kesel nggak? Nggak usah. Memang demikianlah dunia adanya. Dipenuhi orang-orang yang sedemikian ini. Kita harus melatih kesabaran. Orang-orang inilah guru kesabaran kita. Nah, begitu loh. Master bilang setiap orang itu bisa menjadi guru kita. Ya, jadi perilaku mereka bisa kita jadikan sebuah contoh. Ya, bukan contoh yang harus diikutin aja, tapi ada juga contoh yang tidak boleh kita ikutin. Ada contoh barang yang baik, ada contoh barang yang tidak baik. Ya, kalau di pabrik-pabrik itu ada contohnya. Oh ini barang yang kualitasnya baik seperti ini. Ini yang NG ya, no good. Nah, no good punya quality kayak begini. Lihat nih ya, kalau yang kayak gini jangan dimasukin ya, nggak boleh diterima. Nah itu ada yang NG, ada NG. Harus kita ketahui. Bukan kita cuma tahunya, gua nggak mau tahu yang jelek, mau tahu yang bagus aja nggak bisa. Di dalam kehidupan ini kita tahu yang jelek, tahu yang bagus ya, tahu yang baik, tahu yang tidak baik. Dengan demikian lebih 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 komplit. Oke, ayo, Siung CJ, apa Ibu Sung yang mau Hema share nih, dulu? Hah? Siung Sung Hema? Hema. Hmm. Oh, lagi Ya, nggak ya menyimak. malam. Ya, saya nyimak aja. Ini Ah, dong, komen dong. Ya, kalau emang sih benar kata Song Oklay, kita kadang di dalam kehidupan ini, di dunia ini ya harus main benar-benar memahami apa yang terjadi di luar diri kita gitu loh. Jangan sampai kita sudah apa kan yang susah nih ya, kan di luar diri kita tuh nggak bisa kita kendalikan gitu loh. Ya kan, nah itu yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita benar-benar ya
selama kita bisa berlatih mindfulness, yang kita harus menjalankan dengan baik gitu. Jangan sampai pada saat ada permasalahan yang ada, kita larinya itu yang tadi kata Soleh, ada satu cerita juga masalahnya masalah orang kok kita yang ikut campur gitu loh, sampai-sampai kita menjadi karma buruk gitu loh. Sebenarnya itu kan bukan bukan masalah kita kan, tetapi kita karena apalagi sekarang zaman sekarang media sosial ya, gampang ya, semua orang pasti punya HP dan itu juga dipermudah gitu kan, apalagi kalau sekarang apa-apa semua pasti ada waktu kesempatan diem pasti pegang HP lihat-lihat segala macam, bahkan kita juga kadang-kadang tergoda gitu loh. Kita lagi tadi pas kita mulai kita lagi meeting, aduh ini tangan gatal nih pengen lihat apa sesuatu yang di luar, padahal kita nggak mindfulness, nggak hidup saat ini, kita hidupnya dia akan datang. Kita mau mencari apanya sih yang terjadi, yang belum kita ketahui. Nah itu yang menjadi kan kita kan jadi mudah-mudahan hati kita, bahkan kadang-kadang itu kita jadi terbawa pengaruh, jadi wah dia jahat banget ya, aduh kok orangnya begitu ya, kok bisa ya ada orang kayak begitu. Nah itu kan jadi kayak karma pikiran kita berkembang, karma pikiran buruk kita berkembang gitu. Saya juga sebenarnya ya kadang ya, saya pernah ada satu istilah, kalau kita masalah kadang-kadang atau teman sekalian carinya kemana, cari jalan keluar apa cari jalan kemana bisa kita ada masalah. Saya ada satu itu cari jalan, kalau ada masalah itu jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Kadang-kadang kita kan selalu kan kita ada masalah nih, ada apa, wah kita misalnya kita terlambat, kita salahin orang luar, itu jalan keluarnya gampang kita salahin orang. Tetapi kita nggak itu sih, kenapa kita telat? Wah, karena kita datangnya nggak lebih awal gitu. Saya juga eh, jadi ada ini ya, kita semua belajar ya. Kadang setiap hal semua tuh adalah guru kita gitu kan. Saya kemarin lihat kan kadang saya di sistem ya. Itu benar-benar saya banyak banyak belajar sekali. Ada pembicara yang sampai benar-benar dia mindfulness gitu, sampai dia 1 jam sebelum acara sudah datang, sudah mempersiapkan segala halnya, walaupun itu belum masih lama ya, tapi dia mempersiapkan segalanya, jadi dia benar-benar tenang mindfulness. Akhirnya apa, dia yang bawakan saat itu adalah dia benar-benar apa nggak akan terganggu oleh pihak luar gitu, jadi dia benar-benar kondisi ke dalam gitu. Jadi kalau menurut saya kalau ada masalah itu jangan cari jalan keluar tapi jalan ke dalam. Kalau kita cari jalan keluar, kita selalu menyalahkan orang lain. Misalnya kita ada sesuatu yang hal yang kita nggak suka, kita selalu menyalahkan orang lain. Nggak pernah menyalahkan diri kita. Kenapa kita ada masalah begini? Tapi sebenarnya itu diri kita yang salah gitu. Misalnya kita ada nggak suka sama seorang. Kenapa nggak suka? Mungkin ya karena kita sudah mengetahui bahwa itu adalah sudah bagian dari diri kita, kita mesti benar-benar ya masalah kita ya kita hadapi gitu. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain gitu. Ya, kira-kira gitu sekali. Ya, terima kasih ya, Sinema. Betul sekali ya. Jadi kalau ada permasalahan, kita menemui masalah apa-apa, jangan selalu melihat bahwa masalah itu dari luar ya. Walaupun memang luar itu ada membuat satu apa pengaruh ya, tetapi yang lebih penting adalah di dalam. Jadi ketika di luar itu hujan, ya kalau kita di dalamnya sini nggak risau nggak apa-apa, hujan itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang kita risau walau begini gitu, salahin hujan, hujan disalahin ya. Jadi kalau orang datang ke tempat apa ke apotek kemana begitu ada antrian, antrian disalahin. Ini yang ngatur antrian bego banget sih. Ini pelayannya kok lambat banget sih. Nah dia nggak tahu bahwa memang orang semua juga udah datang yang beli obat begitu banyak ya harus ngantri ya karena memang tempatnya kecil atau gimana. Nah tapi dia nggak mau tahu ini bego banget sih. Ini pokoknya marah terus. Semua ya, marah. Yang salah semua di dunia ini salah semua ada pokoknya. Yang benar dia sendiri. Yang benar dia sendiri. Jadi si Chung Hema sama saya kan sama juga ada di beberapa grup, ada di grup yang sama ya. Enggak di beberapa grup, ada di grup yang sama. Si Chung Hema tentunya tahu siapa-siapa yang
suka komen-komen, wah saling serang, saling ngeledekin apa. Saya tuh lebih kepada diem-diem saja. Saya nggak gitu mau. Yang ada yang begini orang mau komen, saya lewatin aja, skip aja. Bukan urusan saya. Sebentar juga itu akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Ya udah biarin aja. Saya posting yang saya rasa baik, saya posting. Postingan orang lain yang tidak baik, yang tidak apa, saya berusaha untuk tidak apa namanya, memberikan pernyataan-pernyataan yang komplain atau apa namanya, ya, mengklaim di begini, nggak boleh, nggak mau, ya Viralkan itu biarin aja. maksudnya. Ah, Memviralkan. memviralkan apa yang mau diviralkan gitu ya. Saya tidak Memviralkan punya hal yang tugas tidak untuk bagus ya. memviralkan gitu. Jadi Saya Cici Asin kecil mau sharing mau silakan. sharing. Hmm, Ya, hmm. ya kalau di saya merasa manfaat mindfulness ya saya rasakan banget ya sejak 2 tahun sebelumnya itu ya gerasa gerusunya saya sudah hilang, lumayan lah hilangnya seperempat gitu ya, walaupun masih ada gitu. Kalau kalau untuk sifat ya lumayan sudah mulai nggak kepo, yang tadi Sesio ngomong kepo sono kepo sini sekarang lumayan. Terus kalau manfaat yang lebih ke dalam lagi ya tadi udah dapat istilah baru dari Sesiung Hema, jangan mencari jalan keluar aja, mencari jalan ke dalam. Ya itu juga saya udah lakukan sih Sesiung Hema. Maksudnya kita nggak boleh melihat di luar aja, kok kayaknya orang-orang seneng saya nggak gitu. Tapi saya ngelihat lagi sekarang di diri saya, kurangnya apa saya, jadi kita harus perbaiki sendiri. Dan itu saya dapatkan memang semua dari mindfulness ya. Eh, banyak deh yang saya dapatkan semula yang saya suka jalan cepat, sekarang jalan saya perlambat. Seperti Cece Lili ngomong ya, dia dulu jalan dihitung, sekarang saya juga mulai menghitung jalan hitung juga. Jadi Jadi bukan saya menghitung hari gunakannya aja ya, bukan menghitung jalan ya juga ya. menghitung jalan sekarang sih Ciung. Jadi dari Ya. biasanya jalan gerasa gerusu, sekarang mulai kita kalau bisa sekalian menghitung jarak kita dari rumah sakit ke apartemen berapa jauhnya Berapa gitu. langkah ya? Waduh. Nah, gitu. Iya, iya, Ya iya. seperti itulah kalau untuk kesabaran di luar, untuk gosip-gosip, saya memang sudah sudah nggak mau ngelihat yang kayak yang diviralkan orang-orang seperti ada kasus bunuh diri. Saya berusaha untuk tidak ngelihat karena saya merasa bahwa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu membuat saya juga merasa saya nggak enak. Jadi saya merasa bisa membenci orang. Saya kurangi rasa benci saya itu Iya, bagus. dengan tidak melihat hal yang buruk ya. Hmm. Dan tadi Sisyung lucu menceritakan kalau soal gosip-gosip. Dulu saya sering lakukan itu juga. Tapi sekarang mulai saya kurangin tuh. Kayak teman-teman kalau habis pulang, kalau makan bareng-bareng suka ngomong. Bintang film ini ngomongnya seru banget. Sampai yang perselingkuhan diomongin. Padahal itu bukan saudaranya dia. Benar juga sih. Iya, Untuk apa dimaki-maki dibicarakan lagi ya? ya. Menambah karma buruk maksudnya itu kan. Iya, betul, Jadi betul. saya kadang-kadang ketawa juga kalau melihat dengar cerita-cerita kayak gitu. Ingat lagi yang Sesio ngomongin. Waduh, benar juga itu bukan itu kenapa rajin banget nyeritain orang saya bilang. Itu rajin banget kalau dari anak-anak tuh kalau pergi makan tuh ya, dia pasti ceritain yang ya kayak gitu bintang film si Anu lah si ini. Saya mah tadinya nggak tahu kan bintang film yang sekarang mas saya memang kurang paham, kurang ngikutin Sesiung. Pas denger ceritanya si Anu itu siapa ya? Itu sih ya, secema ketinggalan. Nah, tuh kan Orang ketinggalan. Wah, nenek-nenek gengsi dong. itu Mulai sekarang katanya. nonton juga dong jadinya sebagai ketinggalan. Nah, itu kacau deh. Ketinggalan Sece katanya. Itu mah kan bintang itu yang terkenal itu loh. Oh, aku kira saudara kamu yang diceritain. Udah tuh, saya diam ketawa deh.
Ya kayak Ah, gitu sih Ceciung, mungkin Oke, sharing ya, sedikit baik. aja karena ya Ya, semua kalau saya ceritain yang bagus-bagus ya itu nggak ada habisnya Ceciung. Yang pasti saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa sih, ya, benar. mantap. Ada Oh. satu hal yang saya mau apa namanya, mohon izin ya, Siung Hema, Sece Asien, mengenai tadi jangan cari jalan keluar. Maksudnya saya ngerti ini. Maksudnya jalan keluar itu bukan hanya ada di luar, tapi di dalam ya. Jadi kata-katanya bukan jangan mencari jalan keluar, tapi carilah jalan keluar itu di dalam, bukan di Di luar dalam. saja, gitu kan? Maksudnya demikian kan ya. Jadi karena Iya, kalau ya. di luar saja artinya mencari-cari di luar. Saya ingat satu cerita yang pernah saya baca. Dulu saya nggak ngerti tuh cerita Nasruddin Hoja. Hmm. Nasruddin Hoja satu hari dilihat oleh temennya sedang mencari-cari barang di depan rumahnya gitu kan. Lalu temennya tanya, Nasruddin, kamu lagi cari apa? Cari uang logam saya katanya. Oh, temennya bantu cari. Mana ada, nggak ada. Lu jatuhnya di mana tuh uang logam? Tadi jatuhnya di dalam rumah katanya. Loh, kenapa lu cari sini? Habis dalam rumah gelap sih katanya, di sini kan terang katanya. Jadi artinya dia mencari solusi yang bukan pada tempatnya gitu loh. Nah, ya, jadi artinya kita juga harus mencari solusi yang pada tempatnya. Jadi kalau memang masalah itu ada di dalam, ya carinya di dalam. Masalah itu di luar, yang di luar jangan dilihat. Ya nggak? Jadi kita punya mata, kita punya telinga, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini juga termasuk mindful. Mindful dalam menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan pikiran. Jadi pikiran-pikiran kita, mata kita, telinga kita arahkan kepada arah-arah yang negatif. Kita kan kayak punya ini. Kalau kita udah ngelihat ke ke arah di jam 6 sana, ada hal yang nggak bagus yang bikin kita kesel, yang bikin apa? Jangan diliatin terus. Ganti arah jam 9, arah jam 3. Nah, oh di sini ada peristiwa yang bagus. Nah, kita lihat yang menyenangkan, yang bisa menginspirasi. Itulah gunanya mindful. Jadi kita mindful bahwa mindful itu banyak sekali ya ininya ya. Sehingga Kita kita bisa mengendalikan diri kita jadi ya. iya, Kita iya, yang kita mengarahkan diri mengendalikan. kita yang mengendalikan diri kita. Betul. Mengendalikan, kita kendalikan diri kita. Kita harus mencari hal-hal yang tepat. Makanan harus makanan yang tepat. Yang mau kita dengar harus yang tepat. Begitu dengar tak Yang lagi karma ngegosip gitu. ini, udah nggak tahu gelap, gua mau yang kerja yang lain aja dah. Nah, itu adalah hal yang cerdas ya kalau saya bilang kalau sekarang tuh. Jadi kalau tadi sejak ASEAN nggak tahu bintang film ini, bintang film itu dikatakan, lu mau ketinggalan zaman, nggak apa-apa Hmm. ketinggalan zaman daripada lu kerjanya tiap hari ngomongin bintang film, untungnya apa gitu kan? Nggak ada untung apa-apa. Cuma buat meninggikan ego bahwa dia tahu semua cerita, dia tahu semua politik, dia tahu siapa begini begitu. Kemarin ada yang ngasih lihat saya, Lai, gila ya, nih rumah Sesiung Aguan nih, wah kolam renangnya segini. Saya bilang, lu tahu dari mana itu rumah Sesiung Aguan? Ini lihat ini. Nah nih, yang baju merah nih, bininya. Hah, itu, itu bininya. Saya bilang, iya katanya bininya. Waduh, lu tahu dari mana itu bininya? Ya tahu lah katanya. Aduh, bapak itu ternyata itu istrinya Cai Chung ya. Dia punya rumah baru di Pik 2 sono, Pik 2 sono yang kolam renangnya besar banget itu ya. Aduh, orang-orang udah yang nggak tahu pun so tahu itu Aguan dan istrinya Aguan. Aduh, capek juga. Jadi itu restoran Yang sok tahu angke, banyak di rumah sakit, Ceciung. ya, restoran angke, buka restoran itu modalnya berapa ratus miliar orang pada tahu. Saya heran tuh ya. Itu donaturnya ya pasti apa yang pemegang sahamnya siapa aja orang pada tahu. Ih, Who dia cares? bilang, lu kok hebat amat ya, lu ikut joinnya di dalamnya. Kagak, lalu tahu Iya. dari mana? Dari temen gua. Oh, temen lu join? Enggak sih, temen gua punya temen yang join katanya. Mati dah lu. Itu berantai seperti itu pun dibicarakan hanya untuk Sebenarnya apa? sayang ya Susyung. Ah, Maksudnya sayang bahwa orang nggak berasa bahwa itu wasting time, wasting time, betul, buang-buang Iya. waktu. menghabiskan Membuang waktu waktu ya. yang nggak ada gunanya. Mm-mm. Ya, makanya itu tadi apa yang mesti kita makan, apa yang kita nggak harus makan, Jangan dimakan, jangan Jangan dimakan makan. gitu. skip aja gitu. Hmm.
Ya, Ya, betul. jadi Apa yang kadang-kadang harus kita gini, konsumsi Susyung, ya? mungkin tadi kayak cerita Susyung Hema ya, bahwa kadang-kadang kita kesel, kita marah sama seseorang karena orang itu berkelakuan yang tidak menyenangkan gitu loh. Mm-mm. Nah, kita akan bilang bahwa orang itu yang salah gitu, karena kelakuan dia tidak menyenangkan. Nah, di dalam mindfulness yang harus kita pelajari adalah orang itu berkelakuan tidak menyenangkan itu menurut kita. Menurut sebagian orang lain, dia oke kok gitu kan. Mm-mm. Jadi yang harus kita atasi adalah diri kita. Betul. Nah, sebaliknya kita tahu bahwa ada orang yang menurut kita, oh ini orang ngedemenin ya gitu kan. Tapi bagi orang lain terbalik gitu. Nah, itu juga kita nggak perlu menguber rasa suka kita terhadap orang itu gitu loh. Sama seperti kita juga harus mengatasi rasa tidak suka kita kepada orang lain. Jadi kita jangan suruh orang itu berubah. Orang itu berubah tuh jangan nyebelin gitu kan. Tapi Capek yang dong kita. harus kita rubah adalah dalam diri kita. Ya, Oke, orang itu berkelakuan seperti itu. Mungkin dia punya latar belakang. Kasihan ya orang seperti itu ya. iya, benar, benar. Dan Benar, setuju. dengan demikian kita pupus rasa tidak suka kita gitu loh. Setuju banget Karena itu. kita wajib belajar mempraktekkan belas kasihan kita gitu. Nah, itu Setuju yang banget. menurut saya ya. Jadi yang cerita keluar ke dalam kira-kira prakteknya gitu. Jadi ceritanya nih saya ada di sebuah grup WA juga ya. Ada di sebuah grup WA. Ada semuanya itu teman-teman semua, teman-teman kenal udah rata-rata kenal, nggak ada yang nggak kenal dah. Semuanya kenal, memang teman. Ada satu teman itu dia sering memprovokasi. Dia tahu saya dan beberapa teman adalah seorang vegetarian. Dia tuh sering memprovokasi. Dia muatinnya apa? Ya, chasio lah, bebek panggang lah, inilah, itulah, semua makanan. Terus makanan-makanan yang ini. Ya, saya tahu dia. Ya saya udah diamin aja, nggak usah di apa, nggak nggak usah direspon. Saya nggak respon, diamin aja. Jadi kalau ada temen yang nggak seneng waktu itu ya sempat ribut-ribut gimana dia keluar dari grup gitu kan. Kalau saya nggak, kenapa mesti keluar dari grup? Saya skip aja gambarnya. Kalau gambar kiriman dari dia saya tahu, di paling-paling juga gambar makanan, skip aja. Ngapain saya menjalin jodoh baik mesti marah-marah sama dia? Dia toh teman-teman saya juga gitu loh. Kenapa mesti saya menjalin jodoh buruk sama teman saya? Enggak, skip aja, nggak apa-apa gitu. Ada beberapa teman juga, mereka juga tetap skip aja apa atau nggak begitu ngeladenin, nggak apa-apa. Jadi ada orang dia mau buang sampah di situ, kasihlah dia buang sampah biar dia seneng lah gitu ya. Nah, kita nggak usah marah-marahin dia. Buat apa kita marahin dia Apalagi gitu? nggak kenal ya. Lihat Ya. di medsos ya. Padahal mungkin Kalau itu juga apalagi di medsos yang tujuannya kita konten nggak tahu ya. siapa dia, oh ngapain? Gitu ya. Nah, kalau nggak kenal, kita boleh angkat kaki dari grup-grup yang seperti itu. Tapi kalau kenal kan kita nggak mau menjalin jodoh buruk kan kenal. Masa segitu aja marah lah? Kan gitu. Ya, Oh, tapi kalau bukan. teman sekolah WA saya suka marahin sih. Ya, tapi Aduh, teman sekolah marah-marahnya udah ke puluhan saya tahun lagi ngapain gitu. dimarahin? Iya, Ngapain udah marah ke puluhan saya tahun? lagi ya. Ya, ya bukan marah lah mungkin. Lu kenapa sih? Lu kok apa kirimin kayak ginian lu nggak bosen ya? Nggak ini ya nggak gitu ya. Boleh sih ya kita memberi saran dan lain. Tapi jangan marah lah. Oke, yang lain gimana? Di sini ada siapa lagi yang belum Ini nih? Secilifang nih, Secilifang. Si Jelifang silakan. Ada si Jelifang, ada si C Mary, ada si C Dewi. Belum ada Sesiong Sece. Yang lain Nah, dulu deh. ini Ya, si Jelifang ternyata Sesiong. namanya Hendrawati Loka. Saya tadi si Kan William bilang saya, si Jelifang, saya bilang saya saya nggak lo. ngeliat ya. Sama Sesiong kan sama. Saya nyalo. Iya, 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 iya. Jadi Loka ya. Kalau saya Lokasari. Oke. Jadi yuk, siapa lagi yuk? Satu lagi. Saya si Mary, sedikit sharing, Bu. Adi. ah, Oke. silakan. Ya, Brother Adi. Iya, makasih.
Siung. Saya selama mengikuti ini ya pasti ya saya bisa menangani misalnya apa, misalnya ada pusing, Suaranya kurang selama ini jelas, Di. iya, halo, ya, Heeh. Ya, udah begini jelas. lebih dekat ya, lebih jelas. Oh, ya lebih dekat ya. Ya selama mengikuti daily mindfulness ini ya saya bisa menangani masalah misalnya sakit kepala, misalnya sakit mah gitu. Sama sekali sama sekali sampai saat ini nggak, memang betul nggak minum obat sebenarnya. Dan yang sekarang yang menambahkan kalau saya merasakan daya ingat lebih lebih tajam ya, lebih nambah gitu. Nah, ikutin ini. Sekali kalau dulu kan ini dikunci belum ya? Apa pompa air belum dimatiin tuh. Tapi sekarang Nah, udah yakin. Oh, jadi Nambah sekali. pertama pertama tadi apa, Syung? mah, mah, Penyakitnya Tanpa mulai tanpa ya, obat man. mulai tanpa tanpa obat ya. Sakitnya mulai Mm-mm. tanpa obat. Ya. Sampai sekarang. Mm-mm. Yang kedua, daya ingatnya menjadi lebih kuat ya. Iya, yang saya Hmm. rasakan sih. Mm-mm. Bagus bagus. ya, Betul. Susyung Maklai. Iya. Ya, bagus. Jadi ada kemajuan-kemajuan. Jadi memang apa namanya, Tapi nggak mudah jadi loh, bisa nggak mudah. mengatasi dengan obat menjadi tanpa obat. Itu satu hal yang ya nggak banyak ya. Karena mah itu kan bisa dari pikiran saja. Mah itu lambung itu kalau pikirannya tenang, Ya. lambungnya dia bisa lebih tenang. Ya, stres itu yang membuat GERD naik gitu kan. Stres itu. Jadi Yang kalau pengen tahu batinnya, adalah eh, apa yang dipraktekkan sama Adi nih gitu sampai bisa hmm, demikian gitu. hmm. Kalau saya sih paling kalau misalnya merasa kurang enak badan atau agak pusing gitu, saya merasakan kurang gerak gitu. Jadi ya gerak aja gitu. Cari kesibukan kayak apa, kayak cuci motor, kayak cuci mobil, atau push up atau sit up gitu. Hmm. Setelah Enjoy the moment setelah ya. itu ya, betul. Enjoy the Atau jalan moment. jalan sekeliling rumah gitu. Ada Ada meditasi nggak? aktivitas, Meditasi duduk ada nggak? nggak cuma latihan napasan aja. Ada pernapasan aja. Cuma aware napas gitu ya. Ya, betul. Aware napas yung. Jadi seringkali kalau lagi nggak happy atau agak tertekan, mungkin ingat nafas masuk, nafas keluar gitu ya. Ya, yang seperti yang pertama Mm-mm. kita pertama mulai gitu. Mm. Ya, Ya, bagus, awareness-nya ya bagus. yang dilatih ya. Iya, betul. Ya, pelatihannya ditingkatin terus lah ya. Berarti kan Iya, ada manfaat ya. betul, betul. Ya. Ya, terima kasih loh, Pak, Bro Adi. Sama-sama. Jam 8.10. Satu lagi Mary nih, Mary Seci belum 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 bicara Mary Seci. Maaf, saya mau lagi denger dulu ya. Nah, Juga kenapa? apa jarang 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 ikut ini. Ini Mary 1R, Iya, biasanya saya Sung Hok Lai sama Mary Christine. Ini Mary Mary 2R. Oh, ini Mary Mary apa nih namanya nih? biasa Ini Mary Mary-nya saya. Reni ya. Iya, Mary Mary Hasan, Mary Sensi. Mary Riani, Mary Riana. Oke. biasa yang suka foto Sung Hok Lai. Yang suka foto Iya, tukang itu foto. kan Mary Christine yang suka Dari foto. Kristi juga suka foto sih. Ah, Sejak Mary di Oh, Barat saya 2. tahu yang dia Barat dua. Mary ini ya. Tampilin wajahnya dong biar kita Wajahnya kenalan dong nih dalam jodoh ditampilin baik biar ini. supaya tahu bedanya dengan Iya, Mary 2R. iya Baru Mary minggu 2. kemarin ketemu Sung ngomong Nah, ini nih. soal nggak pakai seragam. Hah? Soal nggak pakai seragam? Iya, yang kemarin itu yang acara di training kemarin minggu. Hmm. Kok nggak pakai seragam sih pernah? Oh saya nggak pakai seragam waktu itu, iya. Iya, Oh itu Sece ya itu ya. iya.
Iya, 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 iya. iya. Nah, itu kan jadi tahu tuh sekarang tuh ya. Ya, Ah, cut-an, cut-an. ya, kanan, kanan, kanan semuanya. Ya, dengar dulu deh Sesium. Yuk, cut-an. Ya, Oke, baik. mungkin Dewi nih, Dewi kita juga belum kenal nih, Dewi yang mana? Dewi dari relawan juga. Selamat malam, Sosial Holai, cewek. Ya, Iya, saya dari Barat Dua. Em, Lihat maaf, fotonya dong. saya sendiri baru jarang-jarang nih, Sece nih. Nah, ya, Em, nggak belum apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jarang-jarang juga yang penting. masih on off, baru ngikutinnya juga baru-baru belakangan ini aja, baru Ah, bergabung di Daily Mindfulness. Mudah-mudahan bisa oke, ngikutin. Jadi ikutin senang dengerin sekali, sharing-sharingnya. senang sekali Seci Dewi mau ikut di sini mau bergabung. sharing Ya, Dewi? sharing belum secewek. Hmm. Soalnya saya juga jarang ngikut, berusaha untuk bisa ngikut nih karena waktunya kadang suka berbenturan gitu loh kalau nggak. Jadi Oh, apa yang kira-kira diserap selama ini gitu? Aduh, apa ya? Saya yang baru hari ini deh, yang hari ini dapat yang apa hari nih? ini kalau dengar-dengar dari sharing-sharing teman-teman bahwa mengikuti ini kita bisa fokus, belajar fokus gitu loh, melatih melatih kita untuk belajar fokus. Eh, Susah sih, memang sih saya juga mengakui untuk belajar meditasi itu nggak bisa fokus ya untuk dalam kehidupan sehari-hari juga susah. Jadi ya mau belajar gimana sih caranya, makanya dengar teman-teman bersharing tuh gimana untuk bisa melatihnya. Tuh, Hmm. iya. Mudah-mudahan masih bisa selalu ngikut untuk itu. Ya, Dan, kita sama-sama doakan ya agar em, bisa. Hmm. Jadi sebetulnya kalau saya ada pernah baca seorang guru ya kalau nggak salah Bante Thich Nhat Hanh. Jadi ada seorang murid mengatakan, Bante, saya tuh nggak bisa meditasi gimana ya? Bantenya nanya, kamu bisa nafas nggak? Ya bisa dong Bante. Nah itu, kalau bisa nafas berarti bisa meditasi katanya. Meditasi adalah amati nafas kamu saat ini gitu loh. Nah udah itu aja katanya ya, jangan pikir jauh-jauh dulu. Oh begitu. Ya, jadi segitu mudahnya katanya gitu ya. Jadi kalau bisa nafas berarti ya bisa meditasi gitu. Jadi meditasi itu adalah mengamati nafas paling basicnya demikian. Nanti baru kita bisa berkembang ke hal-hal yang lain gitu kan. Paling pertama ya amati nafas. Ketika pikiran melayang kemana-mana, balik lagi, tarik lagi, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk saya senang, nafas keluar saya suka cita. Begitu aja terus udah. Jadi happy happy aja. Kan? Tapi saya meditasi nggak dapat apa-apa. Mau dapat apa ya? Dapat mengamati nafas itu udah dapatnya gitu ya. Itu aja dulu. Jangan cerita mau dapat mau jadi ngambang, mau jadi ketemu suasana apa. Itu bentuk-bentuk pikiran yang jadi ini nantinya. Ya, jadi makin melenceng. Jadi nggak usah berpikir meditasi mau dapat ini, dapat ini, dapat itu. Jangan. Nanti itu adalah bonus-bonus yang nantinya bisa dapat sendiri. Yang paling pertama, pokoknya ada keinginan untuk meditasi, mengamati napas saat ini. Itu dulu aja, ya. Itu belajar mindfulness yang paling basic. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi lebih tenang batinnya, ya. Tenang, damai, karena tadi tidak menghakimi. Kita udah belajar tadi, saling berbagi, tidak menghakimi, tidak menjudge, ya, tidak suuzon, memfilterisasi apa yang mau kita lihat, apa yang mau masuk ke kita, sehingga kita bisa menjaga ketenangan batin. Batin yang tenang, damai, dan kebahagiaan itu sangat dekat, ya. Dan batin tenang, damai, bahagia itu menjadi nanti juga menjadi bijaksana. Inilah yang apa buah-buah yang akan kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan mindfulness yang rutin, ya, yang konsisten, ya, sehingga kita tidak mudah lagi berkhawatir, tidak mudah lagi menghakimi yang lain-lain. Kita tahu itu semuanya adalah kembang-kembang kehidupan. Nah, udah gitu aja ya, kembang-kembang kehidupan seperti bagaikan mimpi, kembang-kembang dalam mimpi gitu. Ya udah sebentar juga udah berlalu gitu ya. Jadi seperti kayak sekarang sebentar juga udah berlalu. Ya, kita udah jam 18 ya, udah begitu cepat waktu berlalu, singkat ya. Demikian semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang tepat, yang salah-salah, kita saling memaafkan ya.
Terima kasih, Kak. Kasih Sosyong Hoklai. Saya cuma mau tambahkan sedikit bahwa dalam praktek mindfulness, ya, be a good listener itu adalah Oh satu iya. hal yang perlu kita praktekkan. Jadi kalau kita eh, mendengarkan dengan sepenuh hati, itu berarti kita juga mempraktekkan cinta kasih kita, ya, kepada mungkin orang yang terdekat dengan kita maupun orang yang jauh dengan kita gitu. Orang itu menyebalkan, tapi kalau kita mendengarkan dengan sepenuh hati, kita bisa melihat mungkin penderitaan yang terjadi di orang tersebut gitu. Jadi itu bagian daripada praktek-praktek mindfulness ya. Dengan begitu kita jadi mengembangkan welas asih kita, ya. Lalu menihilkan perasaan tidak suka kita kepada orang tersebut gitu. Nah, demikian juga bahwa dengan praktek mindfulness, ya, kita lebih memperkuat awareness kita. Awareness kita gitu aware, katanya lebih hati-hati. Jadi begitu kita mendengar sesuatu, kita langsung berpikir ini mesti saya dengerin nggak ya? Mesti saya absorb nggak ya? Mesti saya makan nggak ya gitu. Kalau istilah sesungguh lain kan kita makan gitu kan. Jadi perlu kita makan nggak? Kalau kita nggak perlu, nggak usah gitu loh. Nah, dengan begitu itu juga menihilkan kekotoran-kekotoran batin yang bisa muncul, entah karena rasa suka kita yang membuat kita jadi melekat, berharap, ya, ataupun rasa tidak suka kita. Nah, ini bagian juga dari praktek daily mindfulness kita gitu. Jadi keseharian kita, kita selalu aware, selalu berpikir ini ada manfaatnya nggak ya? Nah, sebaliknya kalau kita memperhatikan sesuatu yang menurut kita kalau kita sampai harus terlibat gitu dan kita akan ngeliat bagaimana sampai kita menemukan belas kasihan kita sehingga itu bisa menetralisir rasa marah kita. Ya, saya kira itu aja hari ini. Terima kasih untuk Sosyong Hoklai yang sudah memandu kita dalam acara apakah kita sudah mempraktekkan mindfulness. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join. Semoga bermanfaat galian-galian hari ini. Ya. Oke, Selamat malam selamat semuanya. Selamat Terima kasih.